I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok 1 hari ini akan membawakan video mengenai Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat dan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan saya Anim Trifatina. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra. Perkenalkan, nama saya Amel Putri Amanda. Perkenalkan, nama saya Azahra Enun Maleha. Perkenalkan, saya Jinga Salsabila. Perkenalkan, nama saya Putri Aidawanti. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuljana. Perkenalkan, nama saya Revia Inaya Salsabila. Di sini saya akan membawakan materi topik yang pertama mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Seperti yang telah kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Terdiri dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau azas. Paradigma ialah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Sosial merupakan rangkaian norma, moral, nilai, dan aturan yang bersumber dari kebudayaan yang digunakan sebagai acuan dalam berhubungan untuk mengatur tindakan. Budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa, dan kepercayaan kepada adat istiadat ataupun ilmu. Maka pengertian sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk berkehidupan bermasyarakat. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dengan masuknya berbagai budaya baru, masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang dalam ruang lingkupnya, dan mereka lebih memilih budaya bangsa barat yang bahkan tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengingatkan serta mengarahkan masyarakat untuk kembali menerapkan aspek budaya yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaban. Itu saja dari saya, lanjut ke rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Dalam presentasi ini saya menjelaskan bagaimana Pancasila dapat digunakan dalam lingkungan kampus dan menjelaskan bagaimana sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima dalam lingkungan kampus itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pancasila sebagai paradigma berarti Pancasila sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan kerangka arah atau tujuan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disusun oleh para pendiri bangsa dan diamanatkan kepada penerusnya agar menjadi pedoman bangsa. Paradigma sangat erat kaitannya dengan cara berpikir seseorang, yang dalam hal ini ialah cara berpikir mahasiswa tentang Pancasila. Pancasila sebagai landasan yang utama tidak berlaku dalam satu unsur, namun terdapat berbagai unsur, yaitu diantaranya adalah ilmu pengetahuan, hukum, HAM, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Dalam arti ini, bahwa Pancasila bisa diterapkan dan dijalankan dalam unsur tersebut sesuai dengan nilai yang terdapat pada Pancasila. Adapun implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus, di mana di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus yang terdapat dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama ialah sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain.
Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Penerapannya ini ialah menjamin seluruh warga negara untuk memiliki kewajiban dan hak yang sama. Bentuk tindakannya ialah menghindari perilaku bullying karena merupakan wujud dari ketidakadilan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Implementasi ini dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat ini dilakukan di lingkungan kampus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam sebuah organisasi dan memunculkan pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suatu tindakan nyata yang dapat dilakukan dalam lingkungan kampus. Sebagai implementasi ini ialah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Perkenalkan, nama saya Emily Putri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum di Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku untuk menghadapi segala aspek dan berbagai kesalahan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Fungsi hukum dalam sarana pembangunan yang pertama, alat pengendalian sosial atau social control. Pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus dilakukan atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pembaharuan masyarakat. Berfungsi hukum tersebut serasi dengan perkembangan masyarakat yang sedang membangun. Yang ketiga, menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Menganalisis Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pada slide pertama ini kita akan membahas Pancasila sebagai pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adapun peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang pertama terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa pola perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral yang sangat tinggi karena adanya pengawasan tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila Persatuan Indonesia mengamankan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya dalam sila keempat ini menjelaskan dalam Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia. Dan yang terakhir, terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menunjukkan kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelum masuki materi, saya akan menjelaskan Pancasila adalah
Ideologi yang dibentuk oleh para pendiri Indonesia dengan menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ini juga memiliki urgensi dalam pengembangan ilmu karena nilai-nilai yang terkandung ini bisa dikatakan menjadi pedoman. Contohnya pada nilai ketuhanan, ini akan mengembangkan ilmu yang bermanfaat mengenai keagamaan dan spiritual. Mengapa Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu? Karena Pancasila memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kuat dan dapat menjadikan landasan untuk mengembangkan ilmu dan membangun kebudayaan akademik yang berkualitas. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kurikulum pembelajaran dapat lebih berfokus kepada nilai-nilai kemanusiaan dan membantu menciptakan keadaan akademik yang berkualitas. Dinamika dan tantangan Pancasila ini telah menjadi dasar pengembangan ilmu abadi. Akan tetapi, dinamika dan tantangan harus selalu diperhatikan karena telah melekat pada implementasi konsep dan nilai-nilainya. Dengan menerapkan dalam dunia akademik, harus diimbangi dengan pengembangan kreatif dan inovasi. Konsep Pancasila telah menjadi dasar yang abadi dalam pengembangan ilmu dan pemahaman tentang dunia, namun bersumber dari histori, sosiologis, dan politis. Yang harus dipertimbangkan dengan pemahaman tiga hal itu dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan dinamika yang terjadi dengan implementasi nilai-nilai tersebut dalam dunia akademik dan penelitian. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sekarang ini telah mencapai kemajuan yang pesat, sehingga mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana dengan adanya kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat mempermudah kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya sila-sila Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membuat dan mengembangkan iptek, agar kita tidak terjebak dalam arus kemajuan iptek dan agar tepat sasaran dalam mencapai tujuan bangsa. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu alasan yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Alasan yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Alasan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam memahami materi ini, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mempelajari dinamika Pancasila, mengacu pada perubahan yang terjadi di masyarakat dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi juga semakin beragam, yaitu termasuk masalah 1. Kemiskinan, 2. Ketimpangan sosial, 3. Radikalisme, dan yang terakhir 4. Terorisme, dan yang lain sebagainya. Namun, Pancasila tetap menjadi dasar pengembangan ilmu karena prinsip-prinsipnya yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, yang terakhir bidang kebudayaan. Pancasila juga menjadi landasan moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia, serta menjadi identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam pengembangan ilmu, Pancasila dapat menjadikan acuan
untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila juga menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab serta menjaga keutuhan dengan kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, Pancasila memiliki kaitannya dengan ilmu. Pancasila memiliki kaitan yang erat dengan ilmu karena Pancasila adalah dasar nilai dan ideologi negara Indonesia yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara, termasuk dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Misalnya, prinsip persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi pedoman dalam membangun kerjasama antara para ilmuwan dan peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga dapat menjadi acuan dalam menjalankan riset. Masuk kepada esensi. Esensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan manusia. Lantas, apa urgensinya? Urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu terletak pada fakta bahwa Pancasila tidak hanya merupakan ideologi negara, tetapi juga merupakan landasan moral yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pancasila membawa nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan juga toleransi. Hal ini relevan dengan konteks globalisasi dan modernitas yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup manusia dan memajukan kemajuan bangsa secara keseluruhan.